Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Semangat seperti Mas Mira, dan yang saya hormati Ibu-Ibu Majelis Guru SD 96 yang pada hari ini berkesempatan hadir. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya karena telah sudi memenuhi undangan saya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau kita bisa menikmati kehidupan seperti sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ibu-ibu yang berbahagia, adapun tujuan saya mengundang ibu-ibu hadir pada hari ini bahwasanya dalam rangka memenuhi atau melaksanakan tugas pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi ini merupakan aksi nyatanya bahwasanya ilmu ini harus disebarkan kepada kawan-kawan di mana pangkalan kita mengajar gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan satu modul, maka nanti disebarkan. Karena ini judulnya itu guru penggerak. Artinya setelah kita dapat, kita berbagi, gitu ya, bergerak, menggerakkan gitu. Nah, jadi guru penggerak ini bukan hanya kita sendiri, tidak egois. Jadi ketika kita dapat ilmu, kita sebarkan. Gitu. Padahal sebenarnya mungkin budaya positif ini sudah pernah Ibu lakukan atau kita lakukan ketika kita belajar di sekolah gitu. Jadi ini namanya program diseminasi, yaitu memberi pemahaman kepada teman-teman yang berada di sekolah, menularkan ilmu, menyebarkan yang kita dapatkan. Nah, artinya di sini walaupun saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih tahu banyak gitu ya, karena pada prakteknya itu kita sudah pernah menghadapi langsung. Nah, untuk acara pertama ini kami mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada Ibu Salma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan akan kita bisa berkumpul di acara mulia. Dan juga salam kita berikan kepada dengan kita besar Muhammad SAW mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita dikumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara mulia. Ya, apa namanya acaranya? Menyebarkan pemahaman, Ya, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif ya, di depan. Dan juga saya himbau kepada ibu-ibu ya supaya kita bisa mengikuti sejak mulia, walaupun secara bertahap, tidak tapi langsung bertahap kita mengikuti ya. Karena rasanya kalau guru penggeraknya dianjurkan, tidak? Dianjurkannya nampaknya. Makanya untuk kedepannya kepala sekolah itu yang dari guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti studi kuliah. Kita kuliah. Ya, saya mudah-mudahan acara kita ini berlangsung dengan aman, tertib, lancar ya, tak mati lampu. Ya. Saya rasa cukup di sini. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan semangat untuk teman-teman yang lain agar nantinya bisa mengikuti program ini juga. Nah, jadi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwasanya guru penggerak itu tidak mesti menjadi kalau mau kepala sekolah ya, tapi fakta integritasnya bersedia menjadi kepala sekolah. Tapi kalau tidak bersedia pun belum bisa juga. Nah, jadi kalau misalnya belum PPG, guru penggerak ini sertifikatnya otomatis menjadi dapat sertifikasi. Itu kelebihan dari guru penggerak. Dan yang honor pun kalau dia mengikuti guru penggerak ini otomatis juga diterima sebagai P3. Nah, itu. Jadi itu informasi yang terbaru dari Pak Henry ketika kami lokalnya 2. Dan lagi pun setelah walaupun dia sudah PNS boleh memilih jadi kepala sekolah atau jadi pengawas, bisa juga jadi pokoknya semuanya naik pangkat juga bisa karena jam pelajarannya itu banyak sampai berapa ribuan atau ratusan murid. Nah, jadi kalah semua yang webinar itu kalah jauh. Jadi kalau kita misalnya mengikuti pelatihan 3 hari itu cuma poin 1. Karena JP-nya kurang, kadang cuma 32 JP. Kalau guru penggerak ini, bayangkanlah saya dari Maret sampai Oktober,
itu ribuan JP gitu. Jadi ketika nanti mendapatkan sertifikat, nah kita bisa naik pangkat langsung. Jadi nggak usah kita ikut webinar yang lain, cukup itu aja itu bisa. Nah itu ya. Nah jadi walaupun kita sekarang ini dalam proses baru saya di sini, dan semoga nanti kawan-kawan termotivasi untuk ikut karena tidak ada ruginya selain mendapat ilmu, mendapat kawan, terus sangat amat berguna gitu ya. Kalau untuk yang belum PPG, yang honor juga bisa. Teman-teman saya yang sekarang ini di angkatan 10 itu banyak sekali masih honor dia. Ada juga serempak kemarin di lulus dari Jakarta. Jadi banyak berhonor. Nanti yang daerah tebing yang mengajar di yayasan itu semuanya berhonor. Nah, oke baik, untuk memperlancar acara kita pada hari ini, saya mohon kesediaan Ibu Nurliana untuk baca Al-Fatihah dulu. Ya, nanti di akhir baru saya buka. Jadi berdua nih. Kalau masuk dulu tak. Ya, Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurliana. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah itu tadi acara kita lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting itu mendapatkan semacam pembekalan lah. Mudah-mudahan dengan penyebaran hari ini ibu-ibu sekalian mendapatkan pengetahuan yang baru. Sebenarnya sudah tahu tapi belum tahu namanya. Dan mungkin ibu-ibu tidak sudah pernah melakukannya. Oke baik, kita mulai ya Bu ya. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, terutama kita sebagai guru di sekolah, baik itu budaya positif kita sebagai guru dan murid juga. Nah, ada pun yang dibahas di sini nanti materinya ada 6 Bu. Walaupun tidak tuntas semuanya kita usahakan lah. Kalau saya ini dimakan semua Bu 6 materi ini. Tapi kalau misalnya satu sekolah itu ada 2 orang guru penggeraknya, kebetulan 2 orang, saya lihat di YouTube itu dibagi 2. 1, 2, 3 temannya, nanti paling mana dia, jadi berbagi. Nah karena ini saya sendirian, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita makan aja lah. Nanti ada dikepung ya. Nah yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi. Nah sebelum kita melangkah jauh untuk memberikan semangat kita pada hari ini, kita breaking dulu ya Bu ya. Silakan saya mohon Ibu berdiri, tangan di pinggang. Dengan peraturannya seperti ini Bu, mendengarkan sebuah cerita ketika mulut saya menyebutkan kata ayah, maka Ibu akan berobatkan badannya ke kiri, ayah kiri, ya kiri saya. Iya, kiri mana kiri? Kiri. Kalau ketika saya menyebutkan ibu, maka ke kanan. Biar nggak iseng kita ya. Selanjutnya kakak. Kalau ketika kakak ke depan, ketika adik ke belakang. Oke baik. Ya, ayah kiri, ibu kanan. Kakak ke depan, adik ke belakang. Ya, konsentrasi dimulai. Bisa ya? Bisa kita coba. Pada suatu pagi, ayah memanggil ibu. Perlu konsentrasi. Ayah memanggil ibu. Pokoknya ketika saya ucapkan di ibu, langsung. Di ayah, langsung gitu ya. Pada suatu pagi, ayah memanggil ibu. Ayah masih ke kanan. Kanan. Kiri dulu, baru ke kanan. Ulangi lagi. Pada suatu pagi, ayah memanggil ibu. Kata ayah, ibu. Ibu, tolong buatkan ayah air kopi. Tahan kopi ya. Kata ibu, baiklah ayah. Saya panggil kakak dulu.
Kakak, tolong ayah buatkan kopi. Sebentar ibu. Ibu mana? Ibu, kata kakak. Adik, masih menangis. Kata kakak lagi. Adik, rewel. Ibu. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Kita pada hari ini, semoga pinggangnya agak lega gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah sekarang konsep partisipasinya, kita sebutkan setuju atau tidak setujunya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Berarti setuju semua ya. Kalau setuju semua nanti kita bahas karena kita ini belum kenal gitu ya. Kalau udah menurut pemikiran kita itu setuju ya. Nah tapi nanti setelah kita memahami konsep ada pemikiran yang baru mungkin. Nah oke ini sebelum itu masuk ada perubahan paradigma yang merangsang respon itu ya, teori kontrol. Nah di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kan? Selama ini kita pokoknya kalau perilaku buruk itu ya pasti salah gitu ya. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal itu tidak ini ya, kita punya hak atas hidup kita. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus model berpikir menang atau kalah, itu pemikiran kita ya. Nah, kalau teori kontrol yang merupakan pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap kita itu pandangan terhadap sesuatu itu bisa saja berbeda-beda ya kan. Nah semua perilaku memiliki tujuan, benar ya. Nah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah model berpikir menang dan menang gitu. Jadi kalau sama ini kita itu menang dan kalah. Nah selanjutnya ini disiplin positif. Ada teori konsep MAP ya. Nah, oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu makna disiplinnya yaitu menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di situ bisa dibaca ada motivasi itu bisa dari luar, bisa juga dari dalam diri kita sendiri. Nah ini disiplin positif jalurnya seperti ini. Ada 5 posisi kontrol juga sebagai guru nanti akan dibahas lebih lanjut. Kalau ini baru cabang-cabang dan turunannya aja Bu. Nah jadi kalau ini kan ada kita sebagai penghukum terkadang, ada juga sebagai menyadarkan, ada juga sebagai teman ketika anak bersalah, ada juga menjadi pemantau, ada juga menjadi manajer. Nah terakhir ini nanti kita bahas juga di akhir segitiga restitusinya. Ini pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, nanti ada kita bahas apa 5 kebutuhan dasar. Next. Nah ini tentang disiplin. Selama ini kita sering kan menyebutkan, kalau ini tidak disiplin. Nah, kita pun sayang soalnya kalau terlambat datang ke sekolah itu berarti tidak disiplin ya Ibu ya. Saya lah yang ini, saya sering. Nah disiplin ini menurut bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asalnya itu konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun keseharian kita, pada budaya kita, bahwa makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau anak itu patuh, nurut, baik, nah itu sudah kita katakan bahwa disiplinnya tinggi gitu. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulianya. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada bahwasanya sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu namanya kebajikan universal.
Nah, nilai-nilai tersebut bernilai universal keseluruhan dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, itu ringannya setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan, itu kata Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan lagi nilai universal ini pada kurikulum merdeka ya, berarti nilai universal itu dituangkan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri. Selanjutnya bernalar kritis. Selanjutnya berbineka lokal. Selanjutnya gotong royong dan kreatif. Nah, jadi di sini kalau kita lihat profil pelajar Pancasila itu rasanya anak muda kita itu seperti separuh malaikat gitu ya. Iya kan, kalau kita sanggup mencetak mereka seperti yang diciptakan oleh profil pelajar Pancasila itu rasanya kita aja gurunya mungkin belum sebegitu nih ya. Nah, jadi makanya itu kemarin ketika bahas visi dan misi, makanya kalau di sekolah itu tidak boleh mengambil keseluruhan SD 96 ingin mencetak murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sudah tinggi sekali guys, sudah sempurna, sudah di apa ya gitu. Nah, makanya ketika kami melakukan di modul 1.3 kemarin yang visi dan misi itu, ketika guru-guru teman-teman yang mencantumkan ingin mencetak peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu diralat atau dicoret. Karena diambil satu aja, misalnya dalam 1 tahun itu apa yang ingin dikembangkan, yang ingin difokuskan oleh sekolah. Nah, itu yang diutamakan. Jangan sampai profil pelajar Pancasila. Pokoknya SD itu pokoknya muridnya profil pelajar Pancasila. Itu sudah terlalu tinggi sekali. Nah, jadi apa di situ gotong royongnya aja dulu. Apa yang nomor 1 berakhlak mulia boleh diaplikasikan ketika belajar di sekolah itu, misalnya pagi sebelum belajar 1 ayat dulu. Nah, itu kan lebih ke ini kan. Nah ya, terus setiap Jumat sudah kita lakukan ya yasinan. Terus ada lagi mungkin nanti sholat duha bersama di jam istirahat. Nah, misalnya kalau itu kan lebih visinya lebih yang ke itu, yang nilai-nilai beriman dan bertakwa itu. Nah, mungkin tahun depannya lagi, apalagi ketika anak sudah terbiasa kan, visi untuk tahun depan di rumah lagi begitu. Apa yang kemandirian? Nah, ketika mandiri itu apa? Misalnya kegiatannya membuat produk secara mandiri gitu, atau bergotong royong. Nah, kita lanjut lagi. Nah, setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain ya Ibu ya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu bisa saja dari luar dirinya, bisa juga dari dalam dirinya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu kita tujukan pada peserta didik kita supaya dia berpikir. Itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kadang anak itu kalau kita suruh upah dulu. Itu kan. Nah, artinya itu motivasi dari dalam dirinya sendiri atau dari luar, Bu? Dari luar ya, karena dia mengharapkan sesuatu yang ada imbalannya. Itu masih motivasi eksternal. Nah, jadi yang lebih baik itu adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu, jadi tidak ada mengharap imbalan. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif yang kita bahas tadi. Nah, di sini ada Bapak Pendidikan. Jujur saja Bu Ibu, setelah saya mengikuti CGP seberapa bulan ini, hampir 4 bulan ya. Dulu saya tahunya kalau Bapak Ki Hajar Utara itu memang tahu saya dia itu Bapak Pendidikan. Tapi saya tahunya cuma 3 slogan itu, yang Ing Madia Mangun Karsa, Keduri Handayani, sama satu lagi Bu, Ing Madia Mangun Ing Ngarso Sungtulodo. Ternyata setiap apapun kejadiannya pada peserta didik kita, ada terus ini kata-kata dari Bapak ini. Bukan hanya yang 3 itu. Jujur saya kemarin tahunya 3, padahal karena kita itu tidak tidak terlalu peduli dengan Bapak ini, cuma tahu namanya aja. Ternyata banyak konsep-konsep pemikiran-pemikirannya yang dituangkan dalam sebuah buku. Nah, ini aja di cetakan kelima. Bahwasanya kita itu merdeka, itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itulah orang yang merdeka. Nah, jadi kalau kita malas tuh, bangun. Jadi kita harus perintah diri kita. Tapi untuk hal yang lebih baik, itu motivasi diri sendiri. Nah, ini ada yang tadi kita masuk kepada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa ya Bu ya?
Kalau kita dulu tidak ya. Kalau kita dulu kita tidak ya. Pokoknya beri penghargaan. Nah itu gitu kan. Nah, ternyata ini pun sama ya. Nah dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu rupanya ternyata ininya. Memang sih kalau anak-anak itu kan pokoknya biasanya dikasih itu, ini tidak lagi. Nah artinya mereka ketergantungan. Jadi kita itu kayak ada dua opsi ya, kalau memberi penghargaan itu asalnya kita setuju, tapi dampaknya ada dampak pengaruh jangka pendek dan ada juga pengaruh jangka panjang. Nah jadi kalau jangka pendeknya itu mungkin dia tidak melakukan sesuai dengan dari dalam dirinya sendiri, tidak ikhlas gitu. Untuk jangka panjangnya dia akan ketergantungan. Terus menghukum, terus mengurangi ketepatan, tidak efektif juga, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Selanjutnya mengurangi motivasi intrinsik. Nah itu. Apa saya terlalu cepat ini ibu-ibu? Masih semangat? Masih semangat? Ya ini mudah-mudahan ada yang nempel nanti. Ada pemahamannya banyak sekali. Dan itu akan dihabiskan per hari ini. Nah ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Nah misalnya nih ada anak yang dengan otomatis dirinya berinisiatif untuk melakukan apa yang kita tidak suruh, nah itu boleh kita apresiasi secara khusus. Terus berikan pengakuan secara pribadi, lebih kurang lah ya. Nah beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, takutnya yang tidak pernah diberikan apresiasi itu jadinya mentalnya menciut gitu. Saya tidak pernah katanya diapresiasi sama guru itu. Nah selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Jangan sampai lupa Bu. Kalau misalnya pada hari itu lupa, nanti di akhir pembelajaran, oh iya tadi ibu lupa memberikan ini apresiasi, ucapan terima kasih kepada anak ibu semuanya sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Jadi fokus pada prosesnya. Nah, ini contoh pengakuan yang tadi ketika situasinya menolong murid baru di kelas kita. Pakai kalimat pembuka ibu. Jadi mereka tahu apa yang mana yang diapresiasi itu yang mana. Nah misalnya kemarin saya perhatikan anak ibu sudah menolong teman yang baru itu ya. Gitu. Jadi ada kalimat pembuka. Jadi rasa empati ibu besar sekali. Gitu. Terima kasih ya. Ya. Nah selanjutnya pada ini saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kalau kita menugaskan kelompok di kelas kita itu kita amati Bu siapa yang lebih berpengaruh di kelompoknya. Kan macam-macam tuh karakter murid. Ada yang terima aja, terima bersih, belum beres. Jadi anak yang agak lebih pengetahuannya itu sebenarnya dia itu ini capek ya gitu kan. Kok aku terus, aku lagi, ya gitu. Nah jadi dengan adanya apresiasi dari kita, dia akan ikhlas melakukannya. Nah yang jelas kita sudah mengamati dia berjuang lebih untuk kelompoknya daripada teman yang lain. Nah jadi kalimat pembukanya lagi, terima kasih untuk yang telah kamu lakukan misalnya. Rasa tanggung jawabmu besar sekali. Nah pada saat anak memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi enak ya kalau murid kita lebih apa namanya itu kayak yang saya lihat di Jepang itu kan. Sekali gurunya sengaja ketika belum masuk sekolah sengaja dibuat sekolahnya itu ada sampah-sampah. Nah terus disambut di depan masuk anak tanpa perintah langsung beresin itu mungkin sudah merasa tanggung jawabnya sendiri. Nah ini ada semacam hukuman atau konsekuensi. Ayo kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena lambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Ibu-ibu? Ayo, pilih. Konsekuensi itu apa namanya sesuatu yang mereka terima ketika dia berbuat sesuatu. Jadi konsekuensi. Jadi ini apa coba? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau di sini ya? Hukuman atau konsekuensi? Oke, berarti ini hukuman. Lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Hukumannya, nanti hukuman. Yang kedua, ketika murid diminta untuk push up,
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mana dong konsekuensi? Konsekuensi ya. Ingat tidak nanti saya mulai dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kita lanjut. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 20 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita lihat kunci jawabannya. Tadi ingat dulu ya. Hukuman, konsekuensi. Ini hukuman. Konsekuensi hukuman. Oke. Coba jeng. Mana jeng? Ya, kenapa ini bukan konsekuensi? Karena ini memberatkan. Kalau ini kan sudah jelas ini konsekuensi. Dia yang ini pertanggung jawabannya ini sebenarnya pertanggung jawabannya. Jadi konsekuensi cuma 3 ya. Ini tadi apa kita? Hukuman. Ya, jadi ternyata konsekuensi. Karena dia ini kan sudah tahu PJOK itu ya. Jangan terlambat. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Nomor 2, lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini sangat memberatkan. Lapangan basket 2 kali. Lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Tapi bedanya ini hukuman itu konsekuensi. Bagaimana tuh? Iya. Kalau ini tadi kita hukuman yang ini tidak. Karena bahasanya itu tidak jauh berbeda, 11-12. Kenapa jawabannya yang berbeda? Lagi terlambat hadir lagi mana ada menitnya. Itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Sama lah. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini terlambat 10 menit. Kalau ini terlambat hadir sama aja lah ya. Yang jelas kalau hukuman itu adalah memberatkan, sangat memberatkan. Kalau saya ini konsekuensi lah ya. Kalau ini sebenarnya konsekuensi karena apa dia terlambat kan sudah ini konsekuensinya kan kita ini harus tepat waktu. Gitu. Jadi kalau terlambat terimalah konsekuensinya. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena kesalahannya sendiri. Terus membuat anak sakit fisik ataupun mental karena dia tidak ikhlas gitu, malah timbulnya menjadi benci. Nah untuk jangka waktu yang lama, ingat ya, waktu itu saya kemarin waktu ini belajar apa ya, fisika, Anda tahu jawabannya. Jadi ada buku tebal itu dari Ganesha itu tebal. Jadi kemudian mau apa tuh di sini, tapi untungnya 1 kelas kan. Tapi bayangan itu tidak akan pernah hilang. Jadi sangat ingat selalu melekat. Jadi kalau misalnya kalau yang betul betul lah yang kemarin mungkin gitu kan. Ya, jadi makanya kita untuk anak yang di era apa ini sekarang ini lebih diapakan ya. Jadi supaya masa depannya itu tidak dibayang-bayangi dengan guru yang itu. Nah selanjutnya mungkin anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi jangka waktu pendek. Oh iya, saya salah, saya gantilah kan. Nah, hukuman anak membenci jadinya, membenci kedisiplinan. Kalau yang konsekuensi anak menghargai jadinya itu. Kalau hukuman juga paksa, kalau konsekuensi anggapan terangsang gitu, maka pikir. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah selanjutnya kalau ini konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sama ya misalnya kalau lebih dihukum itu kalau saya di rumah itu ada itu, yang bilang mama ya kami tadi mandi, karena dia tuh dihukum gitu kan. Nah artinya dia akan membohongi itu menyembunyikan kesalahan jadinya, bukan mematuhi peraturan. Sama lah kalau anak tidak sholat gitu kan. Jadi sholatnya karena mamanya, bukan karena kesadaran dirinya. Jadi kalau ada mamanya dia sembahyang rajin, kalau tidak ada ya, harus jangan ingat sampai karena itu adalah hukuman bukan konsekuensi. Jadi kalau hukuman marah, rasa bersalah, malu juga, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, jika tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya kita ke restitusi. Nah, tapi kita ice breaking dulu nih. Ini apa? Coba, lihat bisa tak?
Coba sedikit dari Mulia Nina. Oke, coba gitu. Ya, ada mau tuh ingatin. Coba. Ya. Tempo dia belajar. Konsentrasi, dah ya bisa. Konsentrasi dimulai. 21, siap. Oh, 21, yes. Ya, itu ayo. 22, oke. Karena masih Apa dibolehin? kita penyerahan dulu. Dibolehin. Nang, sampai tempo ini masih. Iya, ayo. Ya. Nah, ini ya. Ya, konsentrasi. Dek. Nanti kalau saya bilang 21, yes. Yes. 22, siap. Tempo 23, konsentrasi. Apa artinya konsentrasi? 1, ya, 22, siap. 23, semangat. Oh ya. 24, baru konsentrasi. 25. Siap belajar. Oke. Siap belajar. Ayo. Siap ya? Ya. Yes. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Enggak. Kalau ada 1, ibu lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Oke dah. Coba dapat dulu lah. Apa ya? Tepuk 1. Iya. Iya. Siap. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Siap belajar. Ya. Yo, dah lagi. Ayo, kan? Oke lah. Ya, 4. Tepuk 1. Yes. Siap. Oke. Siap ya. Nah, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ternyata ibu-ibu konsentrasi. Jangan konsentrasi lagi ya. Nah, terima kasih pada Ibu Lia yang sudah bersedia memimpin briefing kita. Karena jenuh mungkin dimakan banyak-banyak apa yang dijelaskan tadi, kita nyangkut ada. Maklum lah ya, bukan belajar di waktu dewasa orang bilang sebagai mengukir di atas air. Kalau di atas batu itu anak-anak. Ya, kita lanjut Ibu, restitusi. Pernah dengar restitusi? Perusahaan. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti yang kemarin kami praktekkan itu sama pinjam anak kelas 5. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada itu kalau anak pernah ada pengalaman dipanggil guru BP waktu sekolah. Rasanya itu kalau kembali ke kelas itu wajah mereka itu rasanya gimana lah kalau lihat kita. Nah jadi rasanya rasa disalahkan, rasa dikecilkan, macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi restitusi ini untuk mengembalikan mereka dengan karakter yang lebih kuat pada kelompok mereka. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini saya setuju dengan ini, tapi saya dapatnya di guru penggerak ini juga lah, Bu. Kalau kemarin-kemarin itu paling cuma pernah ada kasus Andre dulu kan, ada kasus Rio, tapi lebih pengancaman saya, karena saya belum ada ilmu ini, belum tahu. Jadi pokoknya kayak video itu kan, Rio kalau nanti masih melakukan hal ini, ibu kirim video ini sama bapaknya, oh ini mau bu, nangis ya kan? Nah itu ternyata lebih ini salah pokoknya. Kok anaknya saya tahu ya, tak diulang rapo gimana? Iya, walaupun dia tahu dia salah, tapi ada semacam surat perjanjian. Gitu. Nah, kalau ini ternyata di restitusi ini didiskusikan. Kita lanjut, ada identitas gagal selama ini yang kita lakukan. Ada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah ini berarti lebih ini lagi ya, hukuman. Tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau ini konsekuensi dan restitusi. Ternyata yang lebih bagus itu restitusi. Konsekuensi itu ternyata ada juga dampaknya ya. Tapi kalau kita selama ini kita pun di rumah pun ada peraturan. Nah konsekuensinya apa? Gitu kan? Jadi di sini tadi baca kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Dengan alasannya nanti kita tayangkan video bagaimana restitusi itu. Nah ini dibaca tidak nyaman, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang, kalau konsekuensi dalam waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Gimana yang lebih untung? Mana yang lebih bagus dari situ? Jadi restitusi ya, restitusi. Jadi ada banyak hal. Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Adilan menurut dia, kalau hukuman itu ya kan, asal lah, dia deh yang ngaku, gitu kan. Padahal kita tidak tahu
bagaimana proses itu terjadi, karena kita yang taunya anak itu yang salah aja ini, jadi merasa adil dia. Padahal kadang sesuatu itu dari dia juga kan. Nah, selanjutnya kalau ini restitusi, korban mendapatkan ganti gitu, ganti dan dia menyadari hal itu. Nah, untuk hukuman murid akan tersakiti tadi sudah dibahas ya, konsekuensi dengan hukuman. Kalau di restitusi kita ambil konsekuensi dengan restitusi aja lah. Jadi kalau restitusi itu masalah terpecahkan dan anak berjanji tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Dan dia jadi tahu bagaimana supaya tidak terjadi. Nah gitu, itu yang didiskusikan. Kalau konsekuensi baru monitoring, tapi kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya yang dilakukannya itu. Dan lagi membantu penerapan, konsekuensi penerapan, kali ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Karena setelah hari itu dia dipanggil, dia tahu, dia janji, dia akan memperbaikinya di masa yang akan datang. Selanjutnya kalau konsekuensi peraturan, apa peraturannya, maupun kamu melakukannya, terima kasih gitu. Apa yang kamu yakini, seperti ini, nanti ada bahasa keyakinan gitu, meyakinkan. Apa yang kamu langgar, disiplin Bu, gitu. Apakah disiplin itu penting? Penting Bu. Nanti begitu proses diskusinya. Kalau ini murid anak menghormati peraturan, dia hanya menghormati peraturan. Kalau ini murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, itu dampak dari restitusi. Bedanya ya, konsekuensi dengan restitusi. Kalau itu murid anak akan benci peraturan. Jadi aku lah suruh ini ya, malas aku ya. Kamu kayak kita dulu tuh, kadang nggak suka pakai baju. Aku pakai baju muslim, aku pakai baju olahraga gimana? Karena enak, pakai celana itu enak gitu kan. Nah ini yang ketiganya. Nah, inilah si restitusi itu tadi. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, sekarang kamu tahu kan kesalahan yang kamu buat. Untuk selanjutnya, kamu mau apa? Itu berdialog kita dengan anak. Tidak akan mengulangi lagi Bu. Caranya bagaimana? Kalau kamu terlambat ke sekolah, saya akan tidur lebih cepat Bu dan tidak main HP. Nah gitu. Jadi dia memperbaiki hubungan, mengakui kesalahan gitu ya. Pertama memperbaiki hubungan, yang itu 3 tawaran paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan keluar, bukan ke orang lain. Dia itu ini, dia jualan saya awan dia, saya tuju dia. Nah gitu. Jadi ini lebih ke dalam diri, masuk ke dalam diri anak sendiri. Selanjutnya restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia apa yang mendasari tindakan mereka bisa melakukan seperti itu. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi anak itu disadarkan, karakternya dibangun. Kita yang membangunnya dengan cara berdiskusi itu tadi. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Terus restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia dikembangkan. Mengembalikan. Jadi dia balik ke kelas itu, oh ya sudah, terima kasih, silahkan kembali ke kelasnya. Jadi dia merasa tidak dikecilkan ketika kembali ke kelas. Oh saya tadi gini. Jadi ketika temannya bertanya, kamu tadi dipanggil ibu itu, ibu BP? Oh tadi kan saya ini. Jadi merasa ini dia lega gitu, tidak takut dan tidak malu. Nah kita lanjut ke keyakinan kelas. Ini ada itu pas gitu ya pemberitahuan keyakinan kelas ini. Kalau tahun kemarin saya membuat kesepakatan kelas. Ternyata lebih tinggi itu keyakinan kelas ibu-ibu. Bukan peraturan kelas. Ada nggak yang sudah di kelas ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kalau saya di kelas itu kan ada tuh. Memang harus ditempel memang. Jadi nanti setiap tahun ajaran baru kita kalau kemarin saya buat kesepakatan kelas itu memang betul caranya menawarkan kepada mereka. Kamu ini ibu punya tawaran. Apa yang kita buat selama 1 tahun ke depan kita sepakati dulu. Nanti ketika siapa yang melanggar bagaimana konsekuensinya? Gitu. Itu kemarin kami yang di kelas 6. Jadi stimulan 7 poin. Ada yang dilarang membawa sepatu ke dalam kelas, tidak boleh ribut di dalam kelas, jangan mencoret dinding, jangan yang pikir jangan datang terlambat. Itu ya, itu namanya kesepakatan kelas. Nah ternyata bahasanya ketika di CGP ini berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan. Kalau peraturan memiliki kalimat negatif, dilarang membuang sampah. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, jagalah kebersihan kelas bersama. Beda, dari bahasa berbeda. Jadi supaya anak tidak merasa diatur, jadi makanya kita buat bahasanya itu keyakinan kelas.
Ya, ya. Jadi mudah-mudahan nanti pas ajaran baru setiap kelas kita memiliki seperti itu. Karena kelas itu bisa juga diajak tuh. Ayo kita buat naikin kelas supaya kita kelas kita ini bagus, supaya ini kita harus apa anak-anak? Gitu. Berarti ya selama ini diterapkan peraturan. Peraturan. Ya, saya kemarin juga peraturan. Tidak boleh membawa HP. Nah, itu kan itu peraturan. Kalau ini keyakinan kelas. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendara? Ini contoh ya. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, rasanya kalau dibuat peraturan itu malah tambah ini kita ngeyel, ya. Nah, jadi kalau keyakinan ini karakternya yang dibangun, disadarkan gitu bahwa oh ini keyakinan kelas ini kita harus disiplin. Pernah nggak kita nengok orang berkendara, kita di jalur kiri nih, jalur kiri, terus datang ada motor lagi di jalur kita. Bagaimana perusahaan kita coba? Ya, maksudnya kita efek kita apa coba? Kesal, Apa yang berdumbal gitu? Berdumbal. Jangan jatuh berbuk. Terus apa lagi? Marah bisa kan? Nah artinya kita itu sudah punya disiplin diri kita itu sudah punya peraturan kan ada ya. Kalau orang itu pasti kita langsung remprekan. Udah tahu ya pakai Honda. Jangan kau sudah sana. Orang lain beli, kalau beli lain. Iya kan. Kalau orang lain mah gitu. Saya tahu ya Honda. Kamu ini Honda ya mas. Kita tahu jalan. Pokoknya kayak gitu kan jalur kami kayak gitu. Nah, jadi disiplin kita itu memang ada motivasi dari dalam diri kita. Padahal itu sebenarnya awalnya peraturan ya kan, pengendara ini sebelah kiri, kan, pengendara stop gitu. Tapi kalau sudah menjadikan keyakinan, enteng aja kita refleks aja kita untuk melaksanakannya kan. Nah di sini ada peraturan kelas itu sedikit ternyata lingkupnya. Keyakinan kelas, terus dampaknya jadi setelah keyakinan kelas ada lingkungan menjadi positif. Nah maka di dalam satu sekolahan itu menjadi budaya, berbudaya, positif semuanya itu efeknya. Jadi luas gitu ya. Makanya di dalam kelas itu kita buat dulu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas hanya di dalam aja. Nah, yuk kita sama-sama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Disiplin, kerjasama, gotong royong. Apa itu? Disiplin. Apa? Kembalikan apa tadi? Kembalikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya itu mengacu kepada sifat yang seperti apa? Apakah bertanggung jawab? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya apa bu? Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Disiplin, pakai jujuran. Iya, makanya itu disebut tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, disiplin, apa lagi tuh? Gotong royong, apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah itu disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Jawab. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Jadi kayak kita kelas itu lebih di begini bahasanya. Nah, menghormati orang lain, kesehatan. Nah, ya, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan. Itu kayak kita kelasnya. Keselamatan, keamanan, menghormati orang lain, bersahabat, keselamatan. Itu di keyakinan kelasnya. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas itu misalnya mengganggu orang lain itu tidak baik. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jangan pakai bahasa peraturan seperti itu. Kalau peraturan kan memang gitu bahasa negatif. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang mencontek, dilarang berkelahi, dilarang menggunakan narkoba. Gitu. Jadi kalau untuk keyakinan kelas bahasanya yang dirubah. Nah ini kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada 5 dasar kebutuhannya. Setuju nggak ibu-ibu dengan yang di depan ini? Kebutuhan kita. Pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan ini. Ya, yang pertama bertahan hidup. Ya kan bu, coba kita makan. Coba duitnya. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi sangat ini memang kebutuhan manusia pada dasarnya. Yang pertama mendapatkan, yang kedua proyek kesenangan. Pengen yang senang pun yang susah. Pengen senang ya, senang terus, nanti masuk surga.
Pokoknya hidupnya senang juga. Jadi terus mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ya, nah itu sudah pasti, baik itu dari keluarga, baik itu dari kelompok, baik itu di tempat kerja, pasti itu yang kita harapkan. Penguasaan ini diri kita ya, diri kita. Jadi kita punya kuasa atas diri kita. Pengen juga kadang itu jiwa mengatur juga adalah. Ya di rumah. Terus mendapatkan kebebasan. Wah, kita itu semua bebas, tapi tidak mau di sama orang lain gitu kan. Bebas merdeka. Senang dan bahagia. Itulah kebetulan di merasa kebetulan manusia ini. Ya, diakui atau tidak. Nah, ini kita masuk ke 5 posisi kontrol. Di sekolah kita melakukan misalnya untuk anak yang melakukan pelanggaran atau segala macam. Ini posisi kontrol ini kita pahami. Nanti kita putar video ya. Kita sedikit dulu. Ada namanya posisi ini kita ya dulu ya. Penghukum. Ada juga membuat orang bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Jadi kalau manajer ini rasanya apalah istilah yang paling tinggi lah. Kalau menghukum ini menghakimi, bahasanya juga berbeda. Menghakimi, menuju-nuju, menyakiti, menyindir. Nah, itu menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Tapi ya kita mesti itu dah. Rasanya gimana gitu. Puas gitu ya. Ada yang bersalah terus dia puas ya. Ternyata ada dampak jangka panjang. Nah terus dia memberontak menyalahkan orang lain dan berbohong. Dari hasil dari kita menghukumnya itu, memang sih dia berbohong. Daripada kita kemana ibu lagi, gitu kan. Besok kita diam aja lah. Jadi hasil dari penghukum itu adalah orang lain menjadi berbohong dan menyalahkan orang lain. Saya tidak, gitu kan? Daripada dihukum, ya aku bilang tadi gitu kan? Nah selanjutnya lagi kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Kalau penghukum, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Gimana nyok? Dengan ibu kan? Saya pernah juga ini melakukan ini. Coba dulu ya, Bu. Malah lagi jiwa muda ini, Bu. Kalau anda ada melakukan saya itu di Singa daerah. Itu pengalaman saya. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak kita diremehnya. Dan selanjutnya dapat pada murid mengulangi lagi dia. Kalau membuat orang masalah begini, suaranya agak diturunkan daripada penghukum tadi. Dia berceramah sepanjang, gitu. Sampai anak itu merasa tersudut dan sangat bersalah. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Ya bahasanya lebih dilembutkan. Kamu seharusnya, nah itu jangan begitu. Ngomongnya lembut daripada yang menghukum tadi. Tapi pikiran anak itu dia yang paling salah di dunia ini. Nah selanjutnya menyembunyikan menyangkal atau bohong apa ya hasilnya karena dia tadi. Nah terus kaitannya dengan dunia boleh mengatakan guru tidak sama ya. Jadi kalau yang ini boleh berkata maafkan saya Bu. Karena dia sudah didoktrin otaknya itu kamu lah yang paling bersalah dari semua teman-teman gitu. Jadi dia merasa bersalah. Terus dampaknya merasa rendah diri. Ini sebagai teman. Sebagai teman ini ayolah lakukan demi ibu. Wah kita teman gitu ya. Masa kamu tidak mau ingin ya ibu dimarahin kepala sekolah. Nah gitu jadi lebih teman. Jadi hasilnya anak bergabungan. Nah murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia ini. Oh ibu kasihan ibu tuh nanti dia yang jadi penting. Nah selanjutnya saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu dampak pada murid. Terus pemantau ini dia menghitung dan mengukur. Kesalahan ini segini, kesalahan itu segitu. Terus guru berkata apa peraturannya? Dia akan menyebutkan. Oh anak hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, berarti banyak kita dipantau ini. Masalahnya kalau kita keluar, langsung anak. Ini kok baru biasa seperti itu. Aku bergerak kenapa ini? Berarti kita memantau. Dan selanjutnya baru katakan guru peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata berapa banyak bintang yang harus boleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Langsung ya, asalnya nanti kita disuruh banyak. Jadi di semacam ditantang gitu karena kita memantau kan. Pokoknya kalau kamu begini, ibu suruh begini. Gitu. Nah, artinya dia sendiri yang menawarkan. Dia saya akan berapa banyak yang saya tulis Bu. Nah, jadi cara pemakai tadi. Nah ini dampaknya menitikkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Selanjutnya posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Bagus ya Bu ya. Warga pribadi boleh mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi baik untuk gurunya bisa
Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Nah itu kita stop dulu ketika restitusinya. Kita tayangkan yang 5 kontrol ini kali ya. Kita bisa tahu nada bahasa yang seperti apa. Ini nah ini ada kontrol di sini. Bahasa yang bagus. Nah kita bisa. Suaranya gila. Gimana kemarin tuh dibentuk kada? Bentuk kita taruh tanda tanda. Ngapa itu? Belum banyak. Ya. Belum ini IP-nya. Kalau yang pakai itu kan? Manik, masih si Kongfu. Itu penghubung nggak jadi suaranya itu lebih. Mengingatkan juga ya. Ini yang apa maksudnya? Itu penghubung. Kita bahas tidak. Lanjut ini. Membuat rasa bersalah. Tadi yang tadi belakangnya. Masih tinggian. Ya terus. Tadi turun ya bahasanya. Yang pertama itu kan yang bos Menimbulkan rasa bersalah ke anak. Nah itu jadi anak. Iya. Iya. Masalah nak. Iya, dimunculkan. Oh iya. Nah, lebih tenang daripada yang lain. Kalau marah itu tenang takut. Jadi tidak bagus juga dampaknya. Masalah anak. Nanti mau di posisi gini. Ini dia. Tapi kita ini sering tidak sabaran juga. Iya, masalah. Sering refleks. Siapa kamu? Jadi refleks kayak gitu. Saking kesalnya kan. Saya kan posisi manajer ada juga. yang ketiga nanti. Ini posisi ketiga ya. Apa tadi? Teman dah? Iya. Nah, ya lebih gini. Kayak teman. Ayo dah saja. Pertama lagi. Sudah bisa sayang masih yang Kayak lebih. bos Iya. biasa kan. Dan juga Tapi ini posisinya lebih gini ya. Ibu itu orang yang penting. Kayak teman gitu kan. Kayak ada kesepakatan bersama.
Ya, dalam eksternal, tentang orang lain. Bukan berdasarkan dalam diri sendiri. Ya, ibu saja, ibu tidak. Ini pemantau, monitor. Mana lagi kita perbedaannya? Sama ya bahasanya, Rek? Lebih tinggi. Lebih tinggi daripada saat teman. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Saya sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Pemantau. Perhitungan atau data untuk kontrol murid. Mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang dalam dan lebih formal. Formal. Ini manajer. Mana kamu jadi? Ya, orang Selamat kamu. pagi, Narek. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narek? Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Lebih ke pribadi anak dah. Ya, Karakter. dengan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, itu. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Narek meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Narek bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Narek lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Narek adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Narek? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Narek akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narek ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Narek agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Narek, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu posisi manajer. Posisi Manajer. posisi kontrol. Karena saya itu tadi ya, udah sempat. Paling kalau dia terlambat tuh, apa lambatnya? Itu, mudah-mudahan lah. Cukup lah ya, tadi sudah ini kita bahas. Sudah ada gambaran perbedaan posisi kontrol yang kita lakukan ya. Mungkin selama ini saya mengakui saya tidak pernah melakukan seperti itu, pernah menjadi penghukum, teman, pemantau, manajer mungkin walaupun tidak sesempurna itu kan. Nah, jadi semoga dengan pengetahuan kita yang hari ini kita bisa merubah atau memposisikan diri kita di bagian yang mana kita, di bagian posisi kontrol yang mana kita. Ini anak didik kita. Jadi ibarat kata dari antara itu kita menghamba pada muridnya itu ada bukunya itu menghamba pada murid, bukan berarti kita kayak raja dengan bawahan bukan. Nah, artinya karakter anak itu lebih diutamakan. Ya. Nah, jadi kita tahu ya mungkin salah sama ini bukan salah sih tapi belum benar aja gitu. Saya pun juga banyak melakukan hal yang tidak menurut konsep itu karena saya tidak tahu. Nah, sampai di mana kita tadi di posisi kontrol. Semoga kita nanti kedepannya menjadi posisi manajer semua. Gak berharap kalau kita ingat. Cuma kita ini guru kan manusia biasa. Kadang kita ada permasalahan di rumah, kok anak macam tuh, bahkan lah, menyala waktu ya, menyala lah diri kita itu. Jadi pas kalau dia terlambat tuh, nanti masuk.
Acau deh, awal belajar dari tadi kata kelompok, oh datang. Nah, saya pernah katakan itu. Saya akui. Kalau sekarang ada faktor U, faktor U ya. Ini posisi segitiga restitusi. Kalau tadi kita 5 posisi kontrol, nah kaitannya dengan segitiga restitusi ini tadi, kita apa namanya itu 8 langsung. Stabilkan identitas. Jadi yang masuk dengan segitiga restitusi itu adalah yang pertama, dia itu seperti segitiga itu ya kegiatannya itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Bahwasanya kalau anak bersalah itu misalnya kita mungkin kamu tadi berkelahi ya sama temanmu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Iya bu. Kenapa kamu melakukan itu? Iya bu, itu saya tunjuk kepalanya. Nah, jadi distabilkan identitasnya dulu. Ibu juga pernah seperti itu. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, kita stabilkan. Ibu dulu juga pernah. Nah, gitu. Stabilkan dulu identitasnya, bagaimana alasannya, mencari tahu kebenaran siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, itu stabilkan dulu. Kalau kamu nyalakan dirimu sendiri benar-benar, apa kamu harus baik? Nah, gitu. Itu bahasanya. Terus validasi kebutuhan. Misalnya begini, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk seperti itu. Nah, tapi kamu tidak melakukannya, misalnya ibu bersyukur, kamu tidak kamu tidak tinju sampai berdarah, misalnya gitu ya. Jadi ini tidak sampai seperti itu. Nah, kamu pasti punya alasannya kenapa kamu melakukannya. Jadi ada jawab iya bu, gitu. Apa itu penting? Pokoknya divalidasi dulu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nanti kita putar videonya yang kemarin saya buat. Nah, ini terkait apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kita buka dulu ya yang segitiga restitusi kemarin yang saya sama ini video yang ini di sini dah. Tapi saya belum hafal nih. Ada rekamannya. Iya. Dia ibunya baca, Mana boleh baca? Enggak lama tidak ada. Enggak ada suaranya. Takut. Oke, ini terlambat sekolah. Saya akan tidur lebih. Ini kayaknya kemajuan. Ini sudah ada di YouTube ya, Ibu. Subscribernya baru 4 orang. Kalau sejutaan kayak si aku dapat gaji ya. Nah, ini kasusnya. Rama sering ya. Aduh. Terlambat lagi. Ini menstabilkan identitas, jadi dia. Iya bu. Ceknya aja, tapi tulis yang termasuk tulisan kamu jawabnya. Iya. Ibunya baca juga. Ada nunggu ibuku. Iya, itu tahu kan itu. Diskusikan bersama-sama. Ada salahnya. Ibunya ngeblank. Kalau bisa ngeblank apa video itu? Menanyakan keyakinan, itu keyakinan kelas yang disepakati dulu. Saya tidur lebih cepat dan tidak main HP. Dari baca, ini baca. Itu praktek segitiga restitusi. Ya, terima kasih Ibu sudah berdiskusi dengan saya. Dia baca. Tidak berjanji tidak berbagi. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini kasus 2 itu Rara sama, tapi Rara ini dia tidak suka pekerjaannya dicontek sama temannya, dibuangnya atas temannya itu. Nah, jadi intinya bahwa segitiga restitusi itu ada kesepakatan bersama. Tapi kalau perlu diingat Ibu, segitiga restitusi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena di situ yang ditekankan kamu tahu, yang validasi akhir ya, kamu tahu keyakinan kelas yang mana yang dilanggar. Nah kalau kita tidak buat keyakinan kelas di dalam kelas, kata yang mana Bu? Saya tidak tahu, kata dia kan. Jadi
efeknya kita harus buat dulu kelas di kelas kita itu efeknya sebelum ajaran baru masuk gitu ya, baru masuk di dalam kelas kita itu. Jadi kita buat kelas. Nah, nanti kalau ada anak melanggar terlambat datang ke sekolah itu dalam kurung disiplin gitu. Jadi kalau anak seperti Rama itu tadi dia bilang gini, kamu tahu keyakinan kelas kita yang mana yang melanggar? Tahu Bu, apa disiplin? Kamu tahu disiplin itu penting Bu. Nah jadi dia sudah ini karena ada acuan kita di keyakinan kelas yang pertama masuk kita buatnya itu sama dan ditanyakan kehendak kita Bu. Tapi anak yang ayo sekarang kita buat keyakinan kelas supaya kita ini belajar 1 tahun ini kelasnya bisa terarah, bisa nyaman, bisa bersih, menghargai orang lain. Tadi yang keyakinannya tadi kan bisa tanggung jawab, disiplin, kejujuran, keamanan, kesehatan kan. Jadi kalau misalnya anak tidak kekeh, itu keyakinan kelas yang mana yang melanggar? Berarti disiplin dan tidak menjaga kesehatan. Nah itu namanya segitiga restitusi. Semoga nanti kita bisa melakukannya pada anak didik kita. Yang terakhir ini tadi menanyakan keyakinan. Terus nanti dia sendiri yang bukan kita ya. Kamu nanti harus ulang lagi. Ibu tidak mau, kamu terlambat lagi. Nah itu kita. Kalau ini enggak, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan yang akan datang supaya kamu tidak terlambat. Jadi mereka merasa saya tidak akan tidur, saya akan tidur lebih cepat Bu. Terus saya tidak main HP lagi. Nah, artinya supaya anak lebih kita yakinkan nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua Rama bahwa bisa memantau Rama di rumah supaya tidur lebih cepat gitu. Nah ini intervensi 30 detik, apa yang kamu ingin perbuat lebih baik, ini untuk kita layan. Nah, semoga ada ilmu yang didapat. Saya jauh juga dari sempurna, ini cuma menyampaikan. Ini refleksi kita, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Ada tidak Bu? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ini motivasi dari dalam diri kita, boleh dari dalam anak juga. Pernah ngomong, pernah merasakan gitu, seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Ini yang refleksi. Saya akan jadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, semoga kita berubah bersama. Ada di penghujung ini, terima kasih. Sudah berapa jam? Ternyata banyak juga ya? Ya? Iya. Ada yang bisa merefleksi? Boleh mungkin? Kata ini, belum saya tutup. Apa hal baru apa yang ibu dapatkan yang refleksi perwakilan aja ada boleh perwakilan kalau saya pun jujur saja saya lebih rasanya jadi guru itu jauh banyak dosa dengan rasanya karena ini bersyukur bisa berada di titik ini setelah terima jadi guru penggerak ternyata ada program berbagi pula gitu kan terus lebih ada yang baru tahunya pasti ini gitu. Sampai tahun kemarin Bu, saking saya sibuknya, mereka nilai itu saya apa-apa Bu. Tapi ini karena saya sudah disadarkan dan semacam rukiah guru gitu. Jadi guru penggerak itu kita di rukiah Bu. Jadi semua tenaga saya, di mas-masnya saya rekap, tidak ada tertinggal satu pun. Saking saya merasa bersalah. Kalau kemarin itu, ya Allah, saya sibuk itu rasanya gimana lah. Jadi setelah saya di rukiah ini saya kembali ke sana. Rasanya jauhnya gitu. Padahal dari guru udah bertahun-tahun gitu kan. Baru ini disadarkannya gitu. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Banyak dosa. Jangan ada memaafkan kita. Nanti datang pula dari akhir ibu marah ketika ini. Nah ibu mohon refleksi dari ibu. Hal baru apa yang ini selama ini yang apa gitu? Mungkin sudah pernah ibu melakukan segitiga restitusi itu tapi tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Mungkin sudah pernah lah, cuma kadang bahasanya gitu tuh lebih tinggi daripada ibu tuh tadi. Terus kita ujung-ujungnya pakai surat perjanjian, tanda tangani gitu. Seringnya kayak gitu sih. Seringnya. Assalamualaikum. Ke bawah. Lagi mau datang kayak anak-anak lambat lah. Tadi mau dinanya awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit sekali Bu tentang refleksi apa yang sudah saya lihat, yang sudah saya presentasikan tadi. Tidaknya yang pertama ini Bu, saya sebagai guru selama ini ternyata sangat jauh dari apa itu namanya kan guru. Saya pikir guru itu cuma taunya apa yang ada di buku, kita sampaikan, sudah itu aja. Ternyata amat sangat
berat tanggung jawab kita sebagai guru. Dulu mungkin waktu ada anak bersalah gitu kan, langsung kita, kamu tuh bersalah sambil tunjuk ini. Ternyata itu salah. Kau nggak mau mengakui salah ternyata itu. Terus selain kita menyalahkan anak, itu sebaiknya kita memotivasi anak supaya lebih percaya diri lagi bernama. Terus yang kedua, tidak menyalahkan, tidak mengulangi peraturan lagi. Itu pun harus pakai bahasa yang sopan halus kayak gitu. Tidak pakai bahasa tidak pakai bahasa yang kasar. Rasanya. Tapi Bu, apa mungkin mereka sudah terdoktrin atau bagaimana ya? Anak-anak kita loh, kalau kita pakai bahasa yang halus itu katanya apalagi kalau kita memposisikan diri seperti temannya itu kayaknya kita tuh merasa tidak tidak dihargai atau tidak diapakan gitu ke anak gitu. Ya mungkin ada kebiasaan yang dulu kita belum benar, kalau menyampaikan kamu tuh salah gitu. Jadi mereka terbiasa dengan nada-nada suara kasar, jadi mereka belum tahu kalau walaupun pakai bahasa yang lembut itu iya. Selain dari saya belajar, khususnya diri saya nih belajar sedikit demi sedikit, walaupun tidak merubah suasana langsung kayak gitu, tapi jangka panjangnya insya Allah sedikit demi sedikit anak pun juga akan berubah. Sekian Bu dari kami. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Linda sudah memberikan refleksi. Saya sebagai guru juga banyak salahnya. Kemarin itu pas di pendampingan 1 Bu, sampai Ibu Epi yang teman saya nangis di depan Pak PP, Pak Rian. Jadi wawancaranya yang semula 1 jam, normal 1 jam, dengan Ibu itu 2 jam. Karena Ibu itu nangisnya apa? Saya seumur segini, ternyata dari guru itu banyak salahnya, kayak gitu. Jadi saya nangis itu apa Bu Rian? Saya Ibu perlu merasa bersalah dengan diri saya sendiri. Dan nyangkut kalau selama ini itu betul lah gitu kan, ternyata lebih jauh dari kata baik gitu kan. Jadi di sini pun juga saya bahasa sama dengan Bu Linda tadi, rasanya jauh ya, rasanya nggak kayak jadi disebut guru, rasanya kita cuma guru di luaran saja gitu kan, di kulit luar ya. Ternyata ada banyak hal lagi yang perlu kita benahi di dalam diri kita. Nah, semoga dengan pemahaman ini atau penyebaran hari ini, kegiatan destinasi yang saya lakukan ini dikarenakan tugas juga, terus semoga jadi amal juga buat saya. Amin. Terus saya akan mengajak guru, misalnya terutama saya juga, saya Bu Linda, ayolah kita mencoba aja dulu perbaiki. Jadi kalau kita tidak mencoba kan kita tidak tahu. Semoga kita ke depannya lebih baik lagi menjadi guru yang memang sebenarnya guru, digugu dan ditiru. Amin. Nah ya, semoga dari kita nanti bisa bersaksi di hari akhir bahwasanya gurunya lain itu yang ini jadi amal atau ladang pahala buat kita yang menjadi murid dan kami masa yang akan datang. Jadi ada banyak hal, mungkin saya lebih banyak kurangnya juga. Saya hanya menyampaikan banyak yang ketinggalan mungkin. Dan di penghujung ini lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.